Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar bersama. Nah, maka Ibu harap anak-anak semua sudah siap untuk menerima pembelajaran dari Ibu Guru. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, siswa dapat menulis cerita berdasarkan informasi pada gambar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui gerak keseimbangan statis. Mari simak pembelajaran kita. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Nah, perhatikan Dayu dan keluarganya sedang membersihkan pekarangan rumah. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Nah, jawabannya adalah Dayu dan keluarga sedang membersihkan rumah bersama-sama. Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Dayu dan keluarga adalah sikap kebersamaan dan sikap peduli lingkungan. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Amatilah gambar dengan teliti. Nah, ada dua gambar. Nah, gambar yang pertama adalah gambar keluarga Dayu sedang berolahraga. Nah, gambar yang kedua adalah gambar keluarga Dayu. Mereka sedang bersantai, bercerita, bercanda gurau. Nah, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Nah, Dayu dan keluarga sedang berolahraga. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar nomor 2? Nah, pada gambar nomor 2, ya, di situ kegiatan Dayu dan keluarga adalah Dayu dan keluarga sedang bercerita dan bercanda gurau. Mengapa kegiatan seperti pada gambar dan 1 perlu dilakukan? Ya, kegiatan itu perlu agar tubuh tetap sehat, hati senang, dan keharmonisan keluarga terjalin baik. Nomor 4, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap keberagaman dalam keluarga? Nah, sikap agar terwujud rasa persatuan dalam kebersamaan di keluarga adalah yang pertama, tidak menang sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat orang. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kelima, mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini adalah sikap yang perlu untuk mewujudkan rasa persatuan dalam kebersamaan di keluarga. Soal nomor 5, apa yang terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Nah, jika kelima sikap ini tidak ada, contohnya kelima sikap ini contohnya kita tidak ada bersatu dalam keluarga, artinya kita mau menang sendiri, tidak menghargai pendapat orang lain, tidak mau bekerja sama, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jika terjadi seperti itu berarti kita sudah tidak menunjukkan sikap kebersamaan.
maka kehidupan dalam keluarga akan kacau dan berantakan. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga terdapat tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Tahukah kamu sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Nah, tadi sudah kita bahas ya. Ada kelima sikap ini. Kita tidak boleh menang sendiri. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Mau bekerja sama dengan anggota keluarga. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, kita harus berusaha untuk mewujudkan rasa persatuan dalam kebersamaan di keluarga. Ya, memang tidak mudah ya, tapi kita harus membiasakan diri. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Nah, pasti pernah. Contohnya bekerja sama dengan anggota keluarga, ataupun mungkin meminta maaf ya saat kita melakukan kesalahan, dan menghargai pendapat anggota keluarga. Pasti pernah. Coba ceritakan pengalamanmu dengan bahasa yang santun. Nah, anak-anak dapat membuatnya nanti dalam sebuah cerita bagaimana ya kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan yang kamu alami di rumahmu. Apa manfaat sikap persatuan di rumah yang kamu rasakan? Nah, manfaatnya adalah terciptanya keharmonisan dalam tiap anggota keluarga. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini ada teks yang berjudul Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat untuk duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman bisa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, kita sudah membaca teks halaman rumah Dayu, indah dan asri. Maka apa isi teks yang telah kamu baca di atas? Nah, dari teks itu, isinya adalah mengatakan bahwa halaman rumah Dayu indah dan asri karena semua anggota keluarga Dayu menjaga kebersihan. Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Nah, tentu kita semua sudah tahu kalau bersih pangkal sehat. Nah, pasti kalau halaman rumah yang bersih itu pasti sudah menyehatkan. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Nah, di situ ada gambar halaman rumah Dayu yang sudah bersih dan dilengkapi juga dengan tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk bermain. Coba ceritakan isi gambar dengan benar. Nah, kamu bisa menceritakannya lewat bahasamu sendiri dengan melihat informasi apa saja yang ada dalam gambar. Nah, contohnya di rumah Dayu banyak sekali bunga-bunga dan banyak
bunga yang lain, serta ada pohon dan ya, ada juga main-mainan yang bisa digunakan untuk bersantai di halaman rumah. Halaman rumah yang bersih. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, keseimbangan statis ini sudah dijelaskan bahwa keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Nah, artinya kita tidak bisa bergerak, tapi kita bisa melakukan keseimbangan tetap di tempat kita. Nah, kita akan bahas yaitu keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini adalah berjinjit sambil bertolak pinggang. Nah, gambar yang kedua adalah mengangkat satu kaki lurus ke depan. Nah, gambar yang ketiga yaitu berdiri menyerupai huruf T. Dan gambar yang keempat adalah sikap kapal terbang. Nah, anak-anak, seperti ini adalah keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Nah, anak-anak ibu guru, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga menyenangkan dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih, salam sehat, semangat, dan sampai jumpa.